Welcome back everybody. Ku bilang juga apa? Ekonomi Indonesia sudah mendekati tepian jurang, titik jurang. Ini sudah hari ini ekonomi Indonesia dengan naiknya indeks harga saham gabungan yang begitu tinggi di 7.196 sekian. Saya membuat konten ini, itu sudah mendekati masuk jurang. Itu dari tepian jurang, tinggal 50 cm lagi masuk jurang. Ekonomi Indonesia gawat. Kita lihat dari indikator yang akan terjadi nanti di minggu ini, yaitu pada tanggal 21 ya, pada tanggal 21 22 lah. Itu keputusan rapat dari Bank Sentral Indonesia ya, mengenai BI rate ya, tingkat suku bunga yang akan dinaikin lagi minimal 25 basis point, maksimal 50 basis point. Jadi sudah bisa dipastikan suku bunga nanti akan terjadi di bulan September ini, 2022 ini, September 2022 sudah 4%. Jika suku bunga BI rate jadi 4%, maka bersiaplah ekonomi kita akan ambruk, akan jatuh masuk ke dalam jurang itu. Dan ini menimbulkan dampak yang jangka panjang, akan terpuruk terus karena negeri paman Sam sana juga menaikkan suku bunga yang sama pada hari yang sama, dan suku bunga yang dinaikkan nanti Federal Fund Rate itu sangat drastis. Kemungkinan besar bisa minimal 75 basis point. Jika terjadi 1 basis point, 100 basis point atau 1% ya, bukan 0,75%, tetapi suku bunga Federal Fund Rate itu naik 1%, maka terjadilah kehancuran pasar keuangan terbesar di dunia. Yang saya selalu katakan, Oktober itu bisa terjadi nanti, beberapa hari lagi ya, besok lusa ini. Dan jika itu naik, BI rate hanya naik 25 basis point, maka bursa efek Indonesia akan terjun bebas ke dasar lautan, ke dasar jurang, dan akan menuju akhir tahun atau Oktober sudah mencapai 3.588 indeks harga saham gabungan, dan terjadi banyak kehancuran. Saya sudah bisa merasakan itu. Banyak sekali yang ratap tangis, bahkan air matanya darah. Itu akan terjadi nanti di bulan Oktober 2022. Tetapi yang pasti di sini, mau tidak mau, cepat atau lambat, ekonomi kita akan merasa kesakitan, akan mengalami kebangkrutan besar. Terutama adalah sektor real estate atau properti yang sejak pandemik sampai sekarang belum pulih dari kesakitan itu. Daya beli yang menurun, omset yang berkurang di sektor properti. Di saat daya beli belum turun ini, harga BBM naik, maka segala kebutuhan hidup, sandang pangan, kebutuhan utama itu naik. Maka kecenderungan masyarakat itu lebih mengejar membeli bahan-bahan pokok, kebutuhan utama, kebutuhan primer, sekunder dulu, daripada kebutuhan pertama, makanan minuman dulu yang dicukupkan karena mengejar harga yang tinggi karena inflasi. Maka sektor papan properti itu ditinggalkan, maka semakin terpuruk. Maka arus kas operasi dari developer perumahan akan turun drastis ke level yang di bawah moderat. Karena ya itu tadi, bunga yang naik. Dan bunga naik 4% ini bukan hanya berhenti di situ. Suku bunga yang sangat volatile naik itu dalam tahun ini, berturut-turut sampai ke tahun depan, akan membuat ketidakpastian di sektor properti ya.
perlambatan penjualan yang besar-besaran akan terjadi di sektor properti ya. Dan ekspansi usahanya, land banknya akan berkurang ya. Tidak ada dana lebih, daya beli yang berkurang di sektor developer karena biaya pinjaman, bunga yang cukup tinggi, tidak ada lagi persediaan land bank ya. Kenaikan suku bunga juga sangat merugikan dari marketing salesnya, karena permintaan kredit itu juga berkurang, karena untuk mendanai kredit sektor properti itu ada 50% dari marketing sales. Maka inilah pengaruh dan sektor properti jika omset penjualannya menurun, maka itu berdampak kepada sektor-sektor yang lain. Karena properti itu adalah penggerak ekonomi. Dan Anda harus tahu bahwa dengan suku bunga naik, maka berutang itu jadi menurun. Padahal Anda tahu bahwa utang itu adalah hal yang paling penting untuk menggerakkan ekonomi. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di seluruh dunia. Bahkan di Cina. Negara yang sudah kapitalis ekonominya, walaupun masih komunis, mereka selalu memberi hutangan, menyuarakan supaya semua harus berutang. Karena berutanglah yang bisa membuat ekonomi bertumbuh, menggerakkan ekonomi. Jika suku bunga naik, tight money policy naik, Cina kemarin menurunkan suku bunga supaya menggerakkan ekonomi. Di sini menaikkan suku bunga, di Indonesia, Amerika, di seluruh dunia, maka dampaknya adalah tight money policy, uang yang sangat ketat kebijakannya, maka daya belinya menurun, tidak bisa menggerakkan ekonomi, maka ekonomi masuk ke dalam jurang. Maka usaha-usaha sektor properti jika sudah mau bangkit dihantam dengan suku bunga tinggi, maka ambruk, banyak sekali yang cenderung bangkrut, bahkan banyak juga yang tidak bisa mengalami proyek-proyek mangkrak ya. Jadi proyek-proyek yang tidak jalan, utangnya menumpuk, akhirnya menyebabkan kredit macet di bank-bank. Maka inilah membuat complicated, membuat masalah dalam ekonomi. Maka ekonomi Indonesia makin terpuruk secara teori. Maka fakta-fakta yang nanti akan terjadi ini membuat rupiah kita makin terpuruk ke level 18.000. Jadi kita ini ya tidak bisa terhindar, tidak bisa lari dari kenyataan yang akan terjadi ini. Kenyataan ini pasti terjadi, buruk yang terjadi di ekonomi Indonesia. Karena apa? Karena sektor properti. Sektor properti adalah ujung tombak ekonomi. Anda bisa melihat di indeks harga saham gabungan yang sebelum krisis itu terjadi, sebelum kehancuran besar, indeks harga saham itu jatuh dalam. Saya sudah mengamatinya lama. Terakhir itu adalah sektor properti, harga sahamnya naik. Setelah sektor properti harga sahamnya naik, Anda harus hati-hati, kehancuran di depan mata. Anda boleh buktikan omongan saya ini. Nah, sektor properti itu di dalam, jika lesu, maka pengaruhnya dampak ke segala sektor. Anda bisa melihat kalau orang itu membeli rumah, di dalam rumah itu ada furniture, ada aluminium, ada kaca, ada keramik, ada segala perlengkapan rumah tangga, ya, home. Itu butuh banyak sekali pembelian, dan itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi. Ya, banyak sekali di dalam satu rumah itu saja. Apartemen dalam satu gedung itu banyak sekali menggerakkan ekonomi. Jika sektor properti lesu, maka selama tinggal ekonomi itu akan mengalami penurunan. Ekonomi akan lambat, GDP-nya berpengaruh, otomatis berkurang. Karena apa? Karena disebabkan pertama adalah hutangnya sudah berkurang. Jadi ujung-ujungnya adalah
harus berutang. Nah, suku bunga naik ini membuat utang makin berkurang, utang swasta. Maka ekonomi makin terpuruk. Setelah sektor properti, sektor industri. Perindustrian kita akan mengalami dampak yang melambat. Akan mengalami dampak yang parah. Di tengah kebutuhan barang-barang produksi yang naik, barang-barang yang tinggi harganya, kredit yang semakin susah, harga barang impor yang makin tinggi karena inflasi di luar, sedangkan daya beli di sini yang menurun. Maka serba salah. Menaikkan untuk mendapatkan margin keuntungan yang besar, menaikkan harga yang tinggi, tidak ada daya belinya. Akhirnya memperkecil keuntungannya. Setelah itu juga rupiah kita melemah, maka makin tipis keuntungan. Maka sektor industri akan mengalami banyak kebangkrutan. Dan lagi satu sektor terakhir adalah sektor teknologi. Di sektor teknologi ini adalah sektor yang padat modal. Sektor teknologi, apalagi yang model-model startup-startup yang kagak jelas itu, ataupun sektor teknologi yang besar, ya, butuhkan modal yang sangat besar. Dan di tengah kebijakan uang ketat ini, suku bunga yang tinggi ini, maka berdampak besar terhadap perkembangan bisnisnya. Maka yang model-model saham seperti GoTo, Buka, ya apa yang sudah saya selalu katakan di konten-konten saya sebelumnya, bahwa Oktober akan menuju gocap abadi, menuju kenyataan. Gue bilang juga apa terjadi. Satu lagi, Anda perlu tahu indeks harga saham Nasdaq itu akan jatuh dalam menuju 5.000. Di situ semua sektor industri besar di dunia. Kalau sektor-sektor industri besar di dunia saja kolaps, ya, seperti di Amerika, seperti ya Anda tahu sendiri, Tesla akan mengalami kemunduran, Microsoft, apalagi yang gak jelas mau bikin dunia yang gak jelas, seperti ya Metaverse, platformnya itu, Meta platform, apalagi NFT, apalagi ya yang kripto nggak jelas, itu udah pasti ambruk. Gue bilang juga apa, hancur dalam, yang seperti itu di dunia aja bakal hancur dalam, bangkrut, apalagi sektor teknologi kita di Indonesia. Dan pada saat dunia gelap, pada saat semua resesi, suku bunga di luar itu naik tinggi. Walaupun kita menaikkan suku bunga kita berharap ada foreign direct investment karena suku bunga kita naik. Tidak ada, tidak bakal datang. Mereka sendiri juga tidak ada uang dengan suku bunga naik. Jadi jangan Anda pikir di sana menaikkan suku bunga, berarti mereka kesulitan keuangan. Kita menaikkan suku bunga supaya uang itu masuk ke Indonesia. Ini tidak akan terjadi karena itu keseimbangan. Di sana juga nggak sulit, tight money policy. Kebijakan uang ketat, mereka tidak punya dana, mereka mengurangi belanja, mengurangi ekspansi. Walaupun kita menaikkan suku bunga pun yang tinggi, tidak ada foreign direct investment yang masuk. Kalau Anda masih punya analisa seperti itu, Anda masih levelnya di bawah. Bagaimana mereka sendiri lagi susah, usaha-usaha mereka jatuh turun. Bagaimana mereka harus ekspansi ke Indonesia? Walaupun you kasih naik suku bunga di sini, tidak akan tertarik bagi mereka. Orang mereka sendiri susah, mereka ada kesulitan keuangan. Urus dulu usaha inti mereka di negara mereka. Itu yang paling penting. Jadi janganlah ekonom atau analis itu yang berkomentar yang nggak masuk di rasio. Pakailah rasio, pakailah teori keseimbangan itu, ya, supaya Anda Anda bisa mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia ini. Jangan dengan komentar-komentar yang sepertinya anak SD juga bisa. Sini naik, sini tertarik sini. Mana bisa begitu? Di sana emang lagi nggak susah. Resesi terjadi di negara-negara maju di seluruh dunia. Bahkan nanti di Cina. Pembeli terbesar sekarang ini di Cina untuk Asia akan kena dampaknya.
Cina tidak bisa lari, yang selalu sudah sering ulang-ulang. Kalau Anda ikuti konten saya selalu mengatakan, Cina akan kena dampak krisis. Sekarang dia harus jual kemana? Ya, saya kasih tahu. Anda tuh yang cerdas. Ya, Amerika resesi, Eropa dalam resesinya. Semua negara, semakmuran Inggris, semuanya negara di seluruh dunia, Asia. Lalu Cina mau jual kemana? Dia juga akan kena dampaknya. Terus bagaimana sekarang kalau semua negara mengalami krisis? Ya, itulah yang tadi saya katakan, bahwa Anda harus investasi. Yang sering saya katakan adalah di US dollar. Tidak ada yang lain lagi sekarang, adalah di surat hutang. Surat utang Amerika Serikat, semua dana lari ke situ. Ya. Akan makin tinggi dolar. Maka seluruh dunia itu ke US dollar. Dan ini memang sudah diatur skenario supaya US dollar akan menjadi cadangan devisa dunia, tidak tergantikan. Negara-negara akan mengalami masalah yang pelik di dalam ekonominya, kehancuran besar terjadi. Maka ada banyak negara yang bangkrut nanti, ya, seperti sudah diprediksi sebelumnya, bahwa negara-negara yang sudah 60 negara ini yang dari IMF atau Bank Dunia, bahwa negara-negara ini akan bangkrut ini. Nanti pada tahun 2023, ya, berlanjut dari Oktober ini, kehancuran pasar terbesar di Oktober 2022 besok ini, bulan depan ini, akan berlanjut terus sampai tahun 2023, dan makin banyak negara yang kena korban di dalam dunia gelap 2023 itu. Maka banyak sekali negara-negara akan butuh dana. Maka akan diberikan bailout, talangan, pinjaman dari International Monetary Fund, Bank Dunia. Itu semua dalam US dollars. Mereka tidak menggunakan mata uang rubel, menggunakan mata uang yuan, tetapi US dollars. Ya, mereka juga tidak menggunakan apalagi mata uang dinaran atau emas. Ya, US dollars. Jadi hanya di konten inilah yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Mencerdaskan Anda supaya Anda itu berpikir yang pakai rasio, ya, yang ekonomi yang benar, bukan mendengarkan head speed yang tidak masuk akal, yang si cebol merindukan bulan membuat konten, akhirnya Anda itu memundurkan cara berpikir Anda. Tidak berpikir secara ekonom, ya, orang-orang seperti Ibu Sri Mulyani, seperti yang lain, tetapi Anda berpikir cara yang gak jelas, yang si cebol merindukan bulan. Ya, bicara-bicara gak jelas, bahwa dolar runtuh lah, ganti emas lah. Saya kasih tahu ke Anda supaya Anda berpikir yang benar, ya. Uang fiat itulah yang membuat Anda itu kaya. Kemakmuran terjadi itu karena uang fiat. Kalau Anda pakai standar emas, Anda dari dulu sampai detik ini Anda begitu-begitu saja. Anda beli rumah 10 tahun, ya, rumahmu tidak naik harganya. Apakah Anda mau seperti itu hidupnya? Jangan berpikir yang logis loh. Inflasi membuat Anda kaya. Uang fiat itu dicetak lebih banyak untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, supaya Anda bisa berubah nasib menjadi orang kaya. Kemakmuran terjadi. Gimana sih ini berpikirnya? Ya, begitu. Jangan selalu menyalahkan uang fiat. Uang fiat lah yang membuat Anda kaya. Kalau Anda membeli rumah, membeli aset yang lain, nilai uang itu jatuh, tetapi aset rumah itu naik, tanah yang Anda punya itu naik. Apakah Anda tidak mau seperti itu? Mau tanah Anda nanti 20 tahun kemudian harganya begitu-begitu aja? Gimana sih cara berpikirnya? Itu karena apa? Karena uang fiat, karena uang dari hutang itu yang membuat itu gelembung terjadi, membuat jumlah belanja itu banyak sekali, membuat aset itu jadi naik. Lebih banyak belanja daripada yang tersedia, membuat harga aset itu naik. Begitu dong cara berpikirnya uang. Makanya sistem seperti ini akan berjalan terus, karena sistem inilah sistem yang terbaik, yang bisa membuat kemakmuran itu terjadi. Makanya Cina, walaupun negara komunis secara sistemnya, tetapi ekonominya itu kapitalis. Ekonomi itu cetak uang, dia buat uang fiat juga. Suruh orang berutang juga.
supaya orang Cina banyak muncul orang-orang Cina kaya, kemakmuran terjadi di Cina dibanding dulu era-era seperti itu yang tidak kapitalis secara ekonominya. Begitu cara berpikirnya. Ya, semoga Anda cerdas dengan tetap stay di dalam konten ini supaya Anda bisa bisa maju cara berpikirnya, dan itulah yang terjadi. Uang fiatlah yang membuat Anda kaya. Berutanglah yang membuat Anda kaya. Berutanglah yang menggerakkan ekonomi. Jika sudah tidak berutang, likuiditas berkurang, berkeringnya likuiditas, maka ekonomi akan ambruk. Begitu caranya. Dan Anda harus digelontorkan lagi uang, stimulus utang lagi. Dengan suku bunga turun, utang, ekonomi bergerak lagi. Kalau Anda selalu distandarkan gitu, ya sampai dari dulu Anda tidak ada kemakmuran yang terjadi. Maka di sini bukan berarti uang fiat itu yang membuat Anda tidak. Anda lah yang bisa mencari solusi bagaimana supaya Anda bisa kaya, bisa makmur dengan peluang yang terjadi dengan berutang dengan uang fiat ini. Oke, semoga Anda cerdas, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka cerdas gitu loh. Mereka harus menonton konten ini, channel ini. Channel yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Berpikir yang maju, bukan berpikir mundur ke belakang ribuan tahun yang lalu dengan sistem-sistem yang sudah ditinggalkan. Bahkan negara komunis pun sudah meninggalkan sistem itu. Mereka mau angkat kembali sistem itu di zaman sekarang ini. Itu namanya cara berpikir mundur 1000 tahun ke belakang. Uang fiat adalah cara berpikir modern yang bisa memakmurkan. Dengan adanya uang fiat, setelah 1971 dikeluarkan dari standar emas, muncullah orang-orang kaya di dunia. Kemakmuran terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, dengan sistem yang terjadi, mengikuti sistem yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon itu sampai dengan sekarang ini. Bahkan Cina pun ikut. Itulah yang terjadi. Jangan, gimana sih ini berpikirnya? Mundur, mau itu mundur 1000 tahun yang lalu. Karena apa? Karena kebencian dengan Amerika Serikat. Akhirnya membuat seperti itu. Narasi-narasi, membuat statement-statement seperti itu. Jangan seperti itu. Anda di YouTube ini kan itu hitungannya dolar. Anda mencari dolar, jangan membenci dolar. Jadilah punya sifat yang baik. Kalau kita hidup makan di piring itu, jangan kita berakin lagi piring itu. Oke? Dan dolarlah yang membantu semua orang di dunia. Coba lihat, bahkan yang demo-demo di jalan itu dari mana dapat dolar, sumbangan dolar, semuanya. Semuanya negara di dunia itu sumbangannya itu dalam bentuk dolar. Dolar yang membantu semua orang di dunia. Hanya dolar. Supaya Anda tahu itu. Begitulah. Jadi orang itu yang gimana ya, gitu loh. Oke. Nah, satu lagi solusinya buat Anda ya, Anda semuanya. Jika Anda ingin terbebas dari kondisi resesi, kepanjangan, ketidakpastian ekonomi ini, adalah yang sudah sering saya katakan adalah Anda jangan melihat saham itu masih naik terus, Anda ikut beli lagi. Karena ini kan sudah dekat jurang, 50 cm lagi IHSG kita, indeks harga saham gabungan, masuk jurang. Ya. Itu Bitcoin itu bukan 50 cm, 30 cm jadi nol. Ya, saya kasih tahu. Nah, peluang terbaik adalah Anda trading di futures market. Anda bisa trading forex, trading indeks saham, Anda bisa trading gold futures, oil futures, banyak sekali. Saya bisa bantu Anda, saya jelasin Anda supaya Anda bisa dapatkan profit yang maksimal. Ada email di bawah ini di kolom deskripsi, Anda bisa email saya jelaskan kepada Anda. Dan juga ada link brokernya bagi Anda yang trading di tempat lain tetapi ingin dapatkan sinyal terbaik, ya syaratnya Anda harus join dengan link broker di sini. Sukses untuk Anda.